lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita mempelajari mendengarkan dengan hati dalam konteks agar kita bisa menang bersama orang lain dan membuat orang lain sangat berharga. Bagaimana cara agar kita bisa mengubah diri kita menjadi seorang pendengar yang baik, bisa mendengarkan dengan hati? Yang pertama adalah berfokus pada orang itu, berfokus pada orang tersebut. Herb Cohen yang sering disebut sebagai negosiator terbaik di dunia berkata, mendengarkan secara efektif memerlukan banyak hal dibandingkan mendengarkan kata-kata yang dikirimkan. Hal itu menuntut Anda menemukan arti dan memahami apa yang diutarakan. Lagi pula, pemahaman bukanlah pada kata-kata, melainkan pada manusia. Banyak orang menempatkan fokusnya pada gagasan yang dikomunikasikan, dan mereka tampaknya hampir melupakan pembicaranya. Kita tidak dapat melakukannya sambil mendengarkan dengan hati. Jadi, sebenarnya kuncinya kita jangan hanya fokus pada gagasan, tetapi melihat pembicara secara utuh sebagai seorang manusia. John C. Maxwell berkata bahwa dia adalah pribadi yang tidak sabaran, sehingga secara kontinu dia harus melawan kecenderungan dia mengajukan agenda dia terlebih dahulu. Dia merasa seringkali dirinya adalah pendengar yang buruk. Jika hal itu terjadi pada sahabat Mr. Sorchan, bila terjadi pada sahabat Mr. Sorchan, perlambatlah langkah kita dan coba kita dahulukan orang lain. Berfokuslah pada individu, bukan hanya pada gagasan yang diekspresikannya. Lalu yang kedua, buanglah sumbat atau penghalang bagi telinga kita. Buanglah sumbat atau penghalang bagi telinga kita. Bahkan ketika kita mulai berfokus pada orang yang berbicara dengan kita, kita masih saja mengalami rintangan-rintangan untuk mendengarkan orang secara efektif. Oleh karena itu, mari kita hilangkan beberapa sumbatan penghalang di dalam mendengarkan. Yang pertama, gangguan atau dering dari telepon, dari HP kita, atau dari device yang menyebabkan kita tidak mendengarkan secara baik dan hampir tidak bisa kita mendengarkan atau fokus kepada pembicaraan kita. Lalu yang kedua, hambatan atau sumbatan adalah pembelaan diri. Jika kita menanggapi komplain atau kritik sebagai serangan pribadi, kita mungkin sedang membela diri. Begitu mulai kita melindungi diri kita, kita hanya akan menaruh sedikit perhatian pada orang lain, dan kita jadi enggak memperhatikan pikiran dan perasaan orang yang kita ajak bicara.
Lalu yang ketiga, hambatan ketiga adalah pikiran yang picik. Saat menanggapi diri kita mempunyai semua jawaban, kita menutup pikiran kita sendiri. Saat kita menutup pikiran kita, kita menutup telinga kita. Lalu yang keempat, proyeksi. Secara otomatis, orang dapat menghalangi secara otomatis menghubungkan pikiran dan perasaan kita kepada orang, dapat menghalangi kita memahami perasaan mereka. Lalu yang kelima, asumsi. Saat kita terlalu cepat mengambil keputusan, kita membawa pergi insentif kita untuk mendengarkan. Lalu yang selanjutnya, kebanggaan. Kebanggaan adalah menganggap hanya ada sedikit yang perlu dipelajari dari orang lain. Mungkin itu merupakan gangguan paling mematikan untuk mendengarkan. Kalau kita merasa diri kita pintar dan kita hanya meninggalkan sedikit ruang bagi masukan dari orang lain, itu adalah penghalang yang cukup besar. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, jelas tujuan kita adalah menghilangkan hambatan-hambatan tersebut demi komunikasi yang baik. Jika memungkinkan, posisikan juga diri kita dalam sebuah lingkungan fisik yang baik untuk mendengarkan. Jauhkan dari keributan dan gangguan. Juga tempatkan diri kita dalam sebuah lingkungan mental yang baik untuk mendengarkan. Kesampingkan pertahanan diri dan pendapat yang terbentuk sebelumnya, sehingga kita terbuka untuk berkomunikasi. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.